Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hardiansyah dari kelas 11 TKJ 2. Kali ini saya akan menjelaskan cara mengkonfigurasi untuk memblok website menggunakan MikroTik Routerboard 952UI. Baiklah, langsung saja kita masuk ke alat dan bahannya. Baiklah, selanjutnya ada alatnya, yaitu saya menggunakan MikroTik Routerboard 952UI. Lalu ada laptop, dan untuk bahannya saya menggunakan dua kabelan. Baiklah, langsung aja kita masuk ke topologinya. Baiklah, kita langsung masukkan aja kabel power untuk MikroTik routerboardnya. Di sini dia akan di sini tandanya sudah hidup. Lalu untuk port pertamanya kita masukkan kabel Ethernet. Untuk port pertama di sini ada kabel Ethernet. Kita masukkan saja. Jika sudah masuk, tandanya akan hidup lampu seperti di sini. Selanjutnya untuk port 2-nya, kita tambahkan juga untuk kita sambungkan ke dalam laptop. Kita masukkan ke dalam laptop. Jika sudah masuk, maka lampu 1 dan 2 akan hidup. Baiklah, itu aja topologinya. Langsung aja kita masuk ke konfigurasinya yang berada di Winbox. Selanjutnya kita masukkan ke dalam laptop, Nah, jika sudah laptop, kita masuk aja buka aplikasi Winbox-nya. Jika sudah masuk ke Winbox, kita refresh sampai kita mendapatkan seperti ini. Jika sudah seperti ini, tandanya laptop kita sudah mendapatkan IP dari router boardnya. Dengan cara ya tadi kita masukkan port 2 ke dalam router board, lalu kita sambungkan ke dalam laptop. Maka akan mendapatkan IP seperti ini. Lalu kita klik aja yang MAC address, lalu kita pilih passwordnya, lalu kita enter. Di sini karena di sini saya baru menggunakan routerboardnya, jadi tidak menggunakan password. Lalu kita bisa enter saja. Nah, jika sudah masuk seperti ini, kita langsung pergi saja membuat password yang kita inginkan. Di sini saya membuat 123, lalu di sini juga 123. Yang all passwordnya kita tidak usah buat. Langsung kita pilih change. Nah, jika sudah membuat seperti passwordnya, kita langsung bisa saja pergi ke identitasnya untuk mengubah nama MikroTik di sini menjadi nama kita. Dengan cara kita pergi ke sistem, lalu ini identity, kita pencet, lalu kita di sini kita bisa hapus, kita menggunakan nama kita. Di sini saya menggunakan nama saya Ardi, lalu kita apply, lalu oke. Di sini jangan lupa menggunakan apply lalu oke, karena di situ untuk keberhasilannya. Selanjutnya kita untuk ke interface untuk menamai port 1 sebagai internet dan port 2-nya sebagai LAN. Di sini kita langsung aja menamai dengan cara komen. Di sini kita bisa pencet aja enter satunya. Kalau ke warna kuning-kuning ini, pencet. Lalu kita bisa buat namanya di sini kita buat internet. Karena di port 1 tadi kita sambungkan ke internet. Selanjutnya untuk port 2-nya kita buat juga menjadi LAN, karena di kabel 2 tadi kita sambungkan LAN-nya ke laptop. Langsung kita buat saja LAN. Lalu oke. Jika sudah seperti ini, kita akan pergi ke IP, lalu IP DHCP client, lalu kita tambahkan interface pertama ether 1, lalu kita apply, lalu oke. Jika sudah, kita pergi lagi langsung ke IP DNS. Nah, DNS ini kita pergi ke server, lalu kita ubah menjadi 8.8.8.8, lalu apply, lalu oke. Selanjutnya untuk pergi ke firewall, kita bisa pergi ke NAT seperti ini. Dan sini ada NAT, lalu kita klik tanda plus, lalu kita tambahkan untuk generalnya RSC NAT, dan untuk out interface-nya kita buat ether 1. Di sini kita bisa pilih aja ether 1. Lalu untuk action-nya kita buat Masquerade, lalu kita apply, lalu oke. Jika sudah seperti ini, maka kita bisa pergi ke IP address untuk memasukkan IP dan untuk port 2-nya. Yang kita klik plus, lalu kita tambahkan IP yang digunakan. Di sini saya menggunakan 192.168.1.1/24. Di sini saya seperti ini, lalu kita pilih untuk di sini ether 2, karena di sini kita untuk mengasih IP untuk ether 2-nya, kita apply, lalu oke.
Jika sudah seperti ini, maka kita pergi untuk langkah terakhirnya. Kita bisa pergi ke IP DHCP server, kita beri IP, lalu DHCP server. Di sini lalu kita tambahkan DHCP, pergi ke menu DHCP, lalu ke DHCP setup. DHCP setup ini kita masukkan Ether 2-nya. Lalu kita enter sampai muncul setup has completed successful. Lalu kita oke. Maka di sini kita akan menunggu jaringannya yang kita konfigurasi tadi untuk berada di laptop kita. Nanti di sini akan ada gambar komputer. Baiklah, jika kita sudah muncul gambar internet seperti ini, tandanya kita sudah masuk ke dalam internetnya. Kita sudah terhubung, lalu kita bisa cek apakah kita mendapatkan jaringannya. Lalu kita pergi ke command prompt, lalu kita ketik IP config/renewal. Lalu kita enter. Nah, di sini saya sudah mendapatkan IP-nya. Lalu kita coba saja ping menggunakan 8C8. Seperti ini, lalu kita enter. Nah, sudah tertera seperti ini. Tandanya kita sudah mendapatkan jaringannya. Selanjutnya di sini saya akan memberitahu cara untuk memblokir websitenya. Kita langsung saja mulai pergi ke Winbox-nya lagi. Lalu kita bisa pergi ke IP, lalu kita pergi ke IP firewall. Di sini kita pergi ke menu filter URLs, lalu kita klik plus. Lalu di sini untuk generalnya kita pilih di atas forward. Lalu untuk protokolnya kita menggunakan 6 TCP seperti ini. Lalu untuk DST portnya kita menggunakan 443. Lalu untuk advance-nya kata konten ini, di sini saya akan memblok website yang bernama linux.org. Lalu kita pergi ke action, lalu kita pilih drop. Lalu untuk komennya kita buat untuk menandakan kalau misalnya ini website yang sudah kita blok. Cara kita masuk ke blok website. Baiklah, jika sudah seperti ini kita oke, lalu kita apply, lalu oke. Nah, jika sudah seperti ini kita bisa klik sini, lalu kita pergi ke statistik. Nah, jika sudah masuk ke statistik ini kita pergi ke Chrome untuk mengecek apakah website Linux.org tadi kita sudah bisa terblokir apa tidak. Langsung aja kita pergi ke Chrome-nya. Baiklah, kita sudah di browsernya, lalu kita klik Google. Nah, lalu kita search website yang sudah kita blokir tadi, Linux. Saya menggunakan Linux.org. Lalu kita enter. Nah, di sini ya kita klik. Nah, di sini dia akan loading lama dan tidak bisa dibuka karena kita sudah memblok websitenya. Kita bisa lihat statistik yang sudah kita lihat tadi. Seperti ini. Ini tandanya sudah terblokir ini paketnya. Baiklah, jika sudah ada statistik seperti ini maka sudah berhasil. Baiklah, selanjutnya kita akan saya akan mengasih tahu cara mereset konfigurasi yang sudah kita konfigurasi. Caranya kita pergi ke sistem, lalu kita pergi ke reset configuration. Lalu kita pergi ke ini, kita centang do not backup, lalu kita reset configuration. Di sini do you want reset all configuration and reboot, kita klik yes. Lalu kita tunggu sebentar. Nah, jika sudah seperti ini tandanya kita sudah berhasil mereset konfigurasi. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. Thank you semuanya. Dadah.